Oke, pada pertemuan keempat kali ini kita masuk di materi konsep enkapsulasi dan implementasinya dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pada materi kali ini ada 7 bahasan utama kita: object state, instant variable, local variable, method argument and return type, pass by value, getter and setter, sample class diagram, dan representing encapsulation. Nanti ada beberapa yang kita ini rata-rata sudah kalian kerjakan. Paling ini namanya apa, itu saja yang kadang-kadang kita belum tahu. Nanti kita, jadi biasa saya akan siapkan teori dan prakteknya. Mohon izin untuk hari ini saya tidak full. Pertama, tadi juga masuknya nggak mulai dari 12:30, biar siap-siap sholat dulu segala macam. Kemudian mungkin nanti kalau selesainya kita sesuaikan saja. Tapi saya pastikan untuk kali ini karena online, jadi sekalian saya rekam dan bisa saya upload. Kalau ada yang ketinggalan bisa ngulang. Gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh sambil ditanyakan. Suara saya cukup jelas ya? Target mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep enkapsulasi dan implementasinya dalam pemrograman berbasis objek. Kita sedikit bahas dulu tentang teori-teorinya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data atau atribut dan perilaku atau metode dalam sebuah objek sambil menyembunyikan akses langsung ke data internal objek tersebut. Dengan menggunakan enkapsulasi, kita dapat mengendalikan akses ke atribut dan metode objek. Dengan membatasi akses langsung ke data internal objek, kita dapat mencegah modifikasi yang tidak syah atau tidak diinginkan. Hanya metode-metode yang ditentukan yang dapat mengakses dan memanipulasi data tersebut, yang membantu menjaga integritas dan konsistensi objek. Itu pengertian dari enkapsulasi. Seberapa penting enkapsulasi ini? Mengapa enkapsulasi ini penting? Enkapsulasi memungkinkan kita untuk menyembunyikan detail implementasi dan kompleksitas internal suatu objek dari pengguna eksternal. Ini memungkinkan pengguna objek untuk berinteraksi dengan objek melalui antarmuka yang didefinisikan, tanpa perlu mengetahui atau terpengaruh oleh detail internalnya. Hal ini memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, penggunaan yang lebih mudah, dan isolasi perubahan internal yang mungkin terjadi. Sintak dasar konsep enkapsulasi ini disebut dengan atribut dan metode pribadi. Atribut pribadi itu nama atribut dimulai dengan satu garis bawah. Contoh di sini adalah self._atribut_pribadi. Ini dia. Ini yang namanya atribut pribadi. Nanti kita coba langsung implementasi dalam penggunaannya ya. Kita coba dalam penggunaannya. Kemudian metode pribadi. Nama metode dimulai dengan satu garis bawah. Contoh sini underscore metode pribadi. Ini panggil, cara manggilnya kira-kira kayak gini. Ini cara menggunakan atribut pribadi dan metode pribadi. Jadi ketika kita menggunakan enkapsulasi, kita bisa menyesuaikan tuh beberapa yang bisa kita akses, baik dengan atributnya maupun metodenya. Saya lanjut. Berikutnya nama mangling. Nim mangling adalah atribut dengan nim mangling. Nama atribut dimulai dengan dua garis bawah, underscore. Ini dia.
Atribut underscore name mangling sama dengan nilainya. Cara aksesnya, nama atribut diubah dengan menambahkan underscore nama kelas di depannya. Contoh, nama kelasnya adalah ini kelas, berarti aksesnya adalah objek dot underscore kelas underscore atribut nama mangling. Jadi dia di belakangnya pakai 2 kali underscore. Nanti yang disebut dengan getter dan setter. Untuk metode getter mengembalikan nilai atribut pribadi. Sementara metode setter mengubah nilai atribut pribadi. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini yang dimaksud dengan getter. Contoh, print object dot get underscore atribut pribadi. Ini nilai atribut yang digunakan. Ini perintah get, inilah yang dimaksud dengan metode getter, akses atribut dengan perintah getter. Jadi untuk akses atribut itu tidak melulu langsung, boleh dengan get, tapi ini nggak wajib. Boleh juga dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain itu kayak cara di atas. Kita lihat misalnya yang ini. Ini kan dengan cara langsung akses atributnya, tidak pakai metode getter. Kemudian untuk metode setter, jadi kalau getter itu boleh dibilang ngambil datanya. Kalau setter ganti datanya sesuai dengan perintah dasarnya get, mengambil, set, menetapkan, ganti data, mengubah nilai atribut pribadi. Jadi kalau nilai awal dia dari get atribut pribadi ini adalah nilai, maka ini diganti atribut pribadi nilai 2 misalnya begitu. Oke, kita coba langsung praktek ya. Biar nggak hanya sekedar diteorikan, kita pakai ini saja buat prakteknya. Kita masuk di materi enkapsulasi. Nggak ada. Materi ini nggak ada di sini ternyata. Oke. Getter dan setter. Oke. Oke, kita siapkan dahulu Visual Studio Code-nya. Terakhir yang kita bahas, bahasan terakhir kita sampai instance atribut. Sebenarnya di pertemuan 3 saya masih ada beberapa materi yang belum selesai. Tapi nggak apa-apa deh, saya lanjut sekarang saya konsentrasi di materi 1 ini aja, enkapsulasi. Karena di materi 3 ini masih banyak nih ke bawah sini. Biar konsentrasinya 1, biar nggak kebanyakan yang dipikir, kita belajar di enkapsulasi. Ada yang bisa ikut praktek? Saya boleh tahu siapa aja yang bisa ikut praktek? Sebentar ya, saya jawab. Ada yang belum tahu linknya. Oke, link Zoom-nya. Saya juga nggak tahu ya link Zoom-nya ya. Info rapat. 15 peserta berserta saya berarti baru 14. Oke, saya mengingatkan ulang, jangan lupa isi presensinya ya.
Misal kita akan membuat contoh kode playlist ya. Kode playlist dan kode lagu kita buat file baru saja. Pertemuan keempat dan pertemuan tiganya sudah selesai. Saya minimize saja. Saya buat file baru 0401. Misal saya kasih nama enkapsulasi saja ya, enkapsulasi.python. Oke. Kita awali dari pembuatan kelas. Misal kelas ini yang kita kasih nama kelasnya adalah playlist. Maka bisa kita tulis playlist. Oke, bentar saya. Oke, info rapatnya sudah. Oke, setelah kita buat ini, boleh tahu ada yang ikutan praktek? Berapa orang yang ikut praktek? Ini teman-teman pada ikut perhatiin? Tidak ada yang jawab. Erdita, Hafiza Isra, Naufal, Ihsan Kamil, Radi Reihan. Masih ada orangnya semua? Masih, Pak. Oh, masih. Masih, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu saya lanjut. Saya kirain nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya saya nggak jadi lanjut. Kita nanti saya nggak sampai ini ya, biar kita sesuaikan saja dengan kalian ininya. Saya mau tahu dong siapa aja yang ikut praktek. Kalau ada yang belum bisa, nggak apa-apa sih. Masih oke. Kita coba langsung ya, kalau gitu ya, kode yang ini. Tadi juga ada yang mau gabung, makanya saya cek-cek dulu. Oke, yang jangan lupa isi presensinya, isi sendiri ya di e-kampus. Sudah, Pak. Oke, aman. Baik, kalau Pak. aman kalau gitu. Khawatirnya saya lupa. Khawatirnya saya kalian ada yang lupa. Oke, kalau gitu saya langsung lanjut saja. Saya teruskan. Jangan lupa setelah buat kelas di Python selalu ada tanda underscore-nya ya. Saya mau model play sama list itu dua kata, jadi saya pisahkan dengan camel case, huruf besar di setiap katanya, di play dan di list. Lanjut dengan inisialisasinya, def underscore init. Ini namanya konstruktornya atau yang kita buatnya. Misal saya gunakan, kalau di sini contohnya dia self name, saya nggak mau pakai name. Saya ganti dengan misalnya daftar lagu. Daftar lagu, bolehlah gini ya. Lalu berarti saya panggil di sininya adalah daftar lagu. Berarti self name yang saya pakainya ini adalah daftar lagu, diambil dari isian daftar lagu. Ini boleh saya pilih, lalu saya Ctrl D, cari yang sama, lalu saya ganti sekaligus. Daftar lagu. Kemudian baru saya isi posisi sekarang tuh ada di mana. Misal saya gunakan current position saja. Current position.
Perhitungan dasarnya adalah dengan menggunakan perhitungan indeks. Perhitungan indeks selalu diawali dengan angka 0. Lalu yang kedua, saya buat def switch to song, misalnya ganti lagu. Switch to song. Ini bikin banyak ini ya. Ada bahasa Indonesia di atas dengan model daftar lagu, tapi di bawahnya pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa ya, kita sesuaikan saja. Self. Terus kita buat to index. Titik 2 jangan lupa. Baru kita buat last post sama dengan len. Len itu cari panjang atau length gitu dari daftar lagu. Sederhananya pengen ngecek daftar lagu yang disiapin itu daftar putarnya ada berapa. Kita buat min 1 dikurangin 1. Jadi dari yang ada kita kurangin 1. Terus kita buat if-nya. If to index lebih dari last post, maka kita ambil, ini tujuannya adalah kita mau membuat geser lagu ke awal. Jadi kita mau geser lagunya ke last post, to index to last post. Jadi sederhananya last post, mestinya sih kita geser lagunya ke awal ya, ke awal. Nanti kita cek saja. Di sini Pak, sini aja. Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Oh, ya udah. Berikutnya dari sini kita bisa masukkan, kita kembalikan nilainya biar ke awal tadi. Caranya gimana? Kita gunakan self, lalu current positionnya kita kembalikan ke nilai 0. Seperti ini. Lalu kita buat else if-nya, yang kalau di Python kita tulisnya dengan elif, singkatan dari else if. Kita ambil to index kurang dari 0. Ini tujuannya adalah kita mau geser ke lagu terakhir, geser ke akhir. Lalu kita buat positionnya baru sama dengan last post. Else-nya kita akan jadikan sebagai putar sesuai indeks. Nah, geser ke indeks yang diminta. Kita buat self current position sama dengan to index. Jadi sesuai urutan yang diminta. Baru kita lanjut dengan buat variabel-variabelnya. Misalnya lagu sama dengan self daftar lagu. Lalu kita buat self current position. Oke, kita buat seperti ini. Baru kita print memutar lagu, isi lagu. Memutar. Oke, kita buat memutar lagu. Kita mau buat dia memutar lagu sama judulnya ya, lagu judul. Oke, kita pakai gini aja modelnya. Memutar lagu, kemudian lagunya ini kita tempatkan kosong. Biar kita ambilnya nanti model yang kedua yang pernah saya ajarin. Gini. Kita buat seperti ini. Baru kita buat format lagunya. Format lagu, kita pakai judul ya, lagu
judul, koma, dan keduanya adalah lagu dot penyanyi. Penyanyi. Oke. Jadi ini judul lagunya, ini nama penyanyinya siapa. Kita ambil modelnya kayak gini. Oke, kita lanjut dengan membuat definition berikutnya. Kita luruskan. Play. Kalau yang nyanyi lagu awal berarti first. Nah, gini ya, first song. Pak, maaf Pak, saya screen-nya Pak. Serius? Dari tadi? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, berarti mati di tengah jalan. Makasih ya, udah diingatkan. Oke, bentar. Saya cek dulu. Oh iya. Apa internetnya saya tiba-tiba jadi... Oh iya. Internetnya saya nih kayaknya. Terputus-putus juga. Oke. Sudah ya? Jadi kalian dari tadi cuma dengerin doang ya? Kayak ngoding pakai radio berarti. Gedein dikit kali ya. Cukup ya segini. Jadi saya baru satu file yang saya bikin. Nanti codingnya pun saya kasih ya. Paling tidak biar ada gambaran lah. Tapi setidaknya saya temani dulu kalian biar ada yang dikerjakan. Jadi konsep enkapsulasinya maunya saya biar beres. Play per song. Kita buat self switch to song. Kembalikan ke nilai 0. Ini tidak harus untuk lagu ya, cuma saya belum kepikiran buat yang lain, jadi saya pakai yang ini aja, konsep enkapsulasi. Penerapannya bisa di mana aja. Yang kedua, misalkan saya mau larikan ke yang terakhir dulu, play last. Saya mau larikan dia ke last song, maka saya buat last songnya. Kalau ini tadi, kalau last song itu saya langsung last-nya. Saya ambil dulu last pause sama dengan len, lihat, ambil dia biar lari ke terakhir ya. Baru kita switch ke yang terakhir. Berikutnya kita bikin juga untuk next song. Sebelum next song kita buat yang play-nya dulu saja. Play only. First, last, play. Kita ambil, kita cek current position-nya tuh berapa. Lalu kita buat define. Kita buat next, tapi kita kasih nama play next song saja. Play next song. Pak, kalau next saja boleh nggak? Boleh. Itu hanya sekedar pengaturan nama, bebas-bebas saja. Switch to songnya kita masukkan current positionnya +1. Ini kalau tanda ini boleh pakai spasi seperti tadi atau tanpa spasi seperti ini, nggak masalah ya. Komputernya nggak masalah. Berikutnya kita akan masuk ke -1-nya. Yaitu berarti kita pakai preview song. Berarti kita ambil -1 seperti ini. Selesai. Berikutnya kita buat kelas lagu. Untuk kelas lagu kita awali dari awalnya. Berarti kita buka. Untuk kelas lagu ini boleh di file yang berbeda, boleh di file yang sama. Ini saya buat di file yang sama, kelas lagu. Self, judul dan penyanyinya.
kemudian judulnya apa, lalu penyanyinya siapa. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini sudah ya, sudah selesai dua file ini, playlist sama ini. Nah, bagaimana penerapannya gitu? Nah, penerapannya tinggal kita import gitu ya. Misalnya saya bikin file satu lagi ya. Ini kan enkapsulasinya, berarti ini implementasi untuk enkapsulasinya. Anggap saja saya kasih 0402. 0402 implementasi enkapsulasi.py. Oke, file baru berarti ya. Pertama saya bikin import nama file saya. Nama file saya 0401 encapsulation S, misalkan saya kasih nama ENC. Apa nih? Baris 1 nggak boleh karena ada nama angka di depan. Jangan-jangan saya tidak diizinkan pakai nama angka ya. Karena ada nama depannya angka. Saya ganti saja ya namanya ya. Kalau underscore dulu di depan dia masalahin nggak? Aman ya? Saya pakai underscore saja depannya. Bisa aja sih saya ganti encapsulation tanpa 0401. Begitu juga boleh. Yang penting errornya hilang. Nah, berikutnya baru saya bikin, setelah saya import, kita siapkan lagunya dan siapkan basisnya. Siapkan lagu dan playlistnya. Ini konsep enkapsulasi yang kita gunakan. Maka ketika kita buat, misalnya lagu pertama, lagu 1 sama dengan variabel yang kita bikin. Biar nggak terlalu panjang nulisnya, kita kasih alias. S ini singkatan dari alias. Kita kasih nama ENC. Boleh nama yang lain ya. Jadi tinggal saya buatin lagu sama dengan lagu 1 sama dengan enkapsulasi. Nah, misalkan saya mau ngasih lagu apa? Judulnya apa? Terserah ya, kalau untuk namanya saja, penyanyinya siapa. Terus untuk lagu kedua juga demikian. Saya tinggal ambil yang mana. Lagu ketiga juga sama. Misal saya bikin cukup sampai 5 ya, buat contoh aja. Ini nggak tahu nih dia yang milihin, ya udahlah. Oke, ternyata dia masih mau terus sampai 10 kayaknya. Udah cukup. Saya yang harus stop. Oke, sampai 10 lagu saya masukkan. Maka berikutnya saya bikin playlistnya, variabel playlistnya. Misal saya singkat saja PL, playlist maksudnya, sama dengan ini enkapsulasi dari lagu-lagu yang saya miliki, yaitu lagu 1 sampai dengan lagu 10. Lalu saya berikan nilai stopnya, nilai berhentinya dengan nilai salah. Jadi dia nggak berhenti, dia terus jalan. Nah, baru saya buat loopingnya. Misalnya looping tidak berhenti, not stop, maka print, putar lagu pertama, putar lagu kedua, dan seterusnya. Oh, ini dia pakai pilihan ya. Sebenarnya bisa dengan pilihan seperti ini. Dia untuk konfirmasi. Oh, dia dengan angka ya. Tekan angka 1 lagu pertama, tekan angka 2 untuk lagu terakhir, tekan angka 3 untuk lagu saat ini. Oke, saya buat kayak gini aja. Lalu saya buat if. Pak, boleh diganti nggak dengan misalkan
kalau terakhir itu pakai huruf E karena mau N gitu. Pertama itu F pakai first bisa ya. Kalau misalkan saya mau lagu pertama ini tekannya huruf F, maka di sini saya ganti F gitu. Saya sekarang lagi mau pakai ini aja sampai dengan angka 6. Nah, kalau saya tidak menekan dari angka 1 sampai 6, saya tekan 7 gitu, A, B, C, maka munculnya pilihan tidak valid. Atau tidak ada pilihan seperti itu. Begitu juga boleh. Lalu saya berikan, kalau 6 keluar, maka kalau keluar itu saya kasih nilai stopnya bernilai true. Atau bisa juga dia nekan sembarang tombol, saya anggap keluar. Dia tekan 7, 8, 9, jadi enggak muncul ini. Nah, tergantung maunya ya. Oke, saya biarkan saja. Jadi kalau saya pengen keluar di else keluar juga saya bisa tambahkan dengan stop. Sama dengan true. Kali ini saya pengen kalau ini enggak. Kalau dia tekan sembarangan, dia ngasih pesan saja. Nah, ketika dia stopnya true, saya kasih pesan. Misalnya, bolehlah nih print. Oke. Dihentikan misalnya, pemutar lagu dihentikan. Terima kasih. Oh, boleh. Pemutar dihentikan. Terima kasih. Dah. Misal saya buat seperti ini. Oke. Nanti kita komentarin ini yang dimaksud dengan apa, publiknya seperti apa. Oke, kita akses, kita coba terapkan. Terapinnya bagaimana? Dengan perintah Python, langsung dengan nama filenya, nama file yang kita eksekusi, yang diimplementasi enkapsulasi, imenc.py. Maka ketika dijalankan, aplikasi ini langsung jalan. Ini karena nggak ada buat muter musiknya, cuma ngasih judulnya doang, maka judulnya doang yang muncul ya. Jadi kalau ada link ke YouTube, YouTube-nya langsung bunyi, itu juga bisa sebenarnya diatur. Tapi panjang lagi ceritanya, karena kita harus bikin Python ini biar ngebaca inputan suara. Jadi sementara kita buat yang sangat sederhana kayak gini. Saya mau lagu yang muncul, saya mau putar lagu sekarang. Maka ketika saya tekan lagu nomor 3 nih, sama aja kayak saya tekan lagu awal ya. Kalau saya tekan nomor 3, pasti munculnya adalah Laskar Pelangi. Kenapa? Karena lagu pertama itu adalah punyanya si Laskar Pelangi. Kalau saya pengen lagu berikutnya, maka tinggal saya tekan 4. Maka dia akan muncul Mimpi. Seperti itu. Dan dia nulisnya kayak gini ya, sesuai dengan maunya saya. Mimpi oleh Anggun, karena memang tadi saya munculinnya seperti itu di file sini ya, saya munculinnya tuh, lagu apa oleh siapa. Oh, nama filenya beda ya. Memutar lagu. Makanya di sini kan memutar lagu. Atau kalau mau langsung juga boleh. Ganti deh lagu. Oh, biar lebih jelas judul lagu. Nah, ini belum selesai nih. Saya mau tekan lagu pertama dong. Nah, saya bisa pilih. Ini karena belum dieksekusi, jadi dia belum eksekusi yang awal ya. Kalau belum keluar dia nggak bisa. Keluar dulu, eksekusi ulang, baru yang saya ubah keganti. Tulisannya sekarang udah bukan memutar lagu lagi, tapi judul lagu. Seperti ini. Oke, sampai di sini aplikasinya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya kasih lihat untuk urutan lagunya, urutan penjelasan materinya. Tanda panah menunjukkan hak akses. Jadi dari yang dilakukan di sini, switch to song itu namanya prepared method. Kita lihat ya, switch to song itu yang mana?
switch to song. Ini dia. Ini namanya, kita kenalin ini maksudnya apa gitu biar kita bisa paham. Oke. Bagi dua aja deh. Oke. Ini private method, switch to song. Yang public method yang mana? Pertama play. Play ini ya, ini public methodnya. Salah satu tanda kalau dia private method, di pekan lalu saya bahas, itu ada underscore-nya. Ada play, play first song, play last song, play next song, play previous song. Ini dia. Ini yang disebut dengan public method. Jadi bisa jadi nanti saya tunjukin coding kayak gini. Nah, saya kasih huruf A, B, C, D. Nah, saya kasih pertanyaan deh. Huruf A itu kategorinya apa? Private method, pilihan jawabannya kira-kira kayak gitu. Kalau bentuk soal pilihan gandanya saya di materi PBO ini. Nah, kode di luar instant playlist, objek berupa playlist. Kita lihat objek berupa playlistnya yang mana? Ada objek baru. Nah, ini dia ya. Ini dia nih, objeknya playlist. Playlist ini ngambil dari mana sih? Dia judulnya, kelasnya lagu. Ini kelasnya, gambarnya saya mengganggu. Ini gambar playlist, ini dia. Makanya eksekusinya dia harus sebutin nama filenya. Kebetulan nama filenya disingkat. Encapsulation diganti jadi enc. Maka ditulis enc.playlist. Diisi dengan nama variabel yang sudah kita siapkan. 1 sampai 10. Inilah gambaran dari aplikasi yang kita buat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya nanya dong, ada yang ikut praktek nggak? Enggak, Pak, ketinggalan. Tinggalan. Nanti filenya saya kasih bagian sini. Terus saya minta kalian nyoba dengan yang mirip-mirip kayak gini ya. Misalnya ini buat playlist. Nanti saya pikirin lah buat apa. Tapi saya akan coba yang memang mirip-mirip. Oke, aplikasinya sendiri, codingnya sendiri nanti saya kasih. Saya masukin saja di... Kalau bisa kalian ngetik ya, jangan sekedar copy paste. Saya masukin di materi saya langsung. Materi saya di sini. Slide baru. Oke. Kecilan nggak ya? Kekecilan nggak ya kalau saya copy paste langsung ya? Kecil banget ya. Oke. Ctrl A, gedein. Aduh, salah gedein. Maksudnya gedein ukurannya. Kalau saya bikin dua sini, saya bikin dua ini ya, tapi kamu nanti harus menyesuaikan. Copy paste-nya jadi nggak bisa sekali. Kalau saya bikin dua, nggak ada pilihannya ternyata. Saya duplikat saja deh. Oke. Ini saya total file awal ini ada berapa? 36, berarti saya bisa ambil 18. 18 itu sampai di switch to song. Play.
switch to song, per song, switch to song 18. Oh ini ya, berarti per song saja ya. Oke, yang ini saya hapus. Oke, saya gedein. Iya ya, sebelahnya jadi nggak muat ya. Mending saya duplikat ke bawah aja deh. Oke. Hapus. Oke, lumayan lah. Udah sedikit manusiawi. Kode enkapsulasi untuk playlist. Ini nanti nama file menyesuaikan ya. Kalau kamu nama file menyesuaikan, berarti sesuaikan juga. Di kasus saya kasih nama filenya. Ini adalah file underscore 0401 encapsulation.py. Dah. Nanti oke, ini file yang sama. Lanjutan. Oke. Saya buang dulu sampai di sini. Oke. Dah, segini aja. Oke, ini satu file, dua bagian. Saya bikin file yang kedua. Untuk file yang kedua, saya pakai ini, namanya implementasi enc.py. 36 saya buat 2, berarti ini 40 saya buat 2 juga ya. Saya sampai sini aja deh, stop files. Nih. Oke. Ini nama filenya adalah file 0402 implementasi enkapsulasi.py. Isinya oke, Ctrl Shift V, stop files. Ini ya, sip. Duplikat satu lagi. Oke. Lanjutan. Kita ambil file berikutnya mulai dari while hingga selesai. Ctrl C. Ctrl Shift V. Wow, nggak muat. Terpaksa deh, saya kecilin aja. Udah ya, maksa muat aja ya segini. Oke, saya anggap muat. Lalu eksekusinya. Eksekusinya tadi dengan perintah. Oh, saya keluar dulu ya, ini belum keluar. Ketika dieksekusi. Oke. Contoh ini ya. Padahal saya mau makan cumi-cumi tapi kayak gini ya. Oke, saya screenshot saja. Mikrofonnya boleh dimatikan dahulu.
Oke, terima kasih. Eksekusi dengan perintah. Oke. Sip. Dan terakhirnya kita buat satu lagi. Slide baru. Oke. Baru yang tadi saya kasih ke kalian. File ininya. Inilah sebagai gambarannya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, Pak. Cukup ya, nggak ada. Gambaran aplikasi playlist lagu. Oke, demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat